Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi zil jalali wal ikram, sahibi tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-idham, kama ashkuruhu ala alaihi al-jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan najati yawmal qiyam, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, alaihi afdhalus salati wa atammus salam, wa ala alihi as-sadatil alam wa ashabihi al-qadatil bararatil kiram wattabi'ina lahum bi ihsanin ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Amma ba'd, fa awla ma yuftatahu bihil kalam bimithli hadzal maqam al-wasiyatu bi taqwallahi al-malik al-alam wa ta'atihi 'ala ad-dawam. Fa inna taqwallahi a'la nasab wa inna ta'atahu aghla muktasab. Inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral kiram, ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari yang hadir di Masjid Al-Amal Pasau Impres Bangkinang, ataupun yang menyaksikan dimanapun berada, alim ulama, curi pandai, tokoh adat, nini mama, tokoh masyarakat yang besar tak disebut gelar, yang tak bergelar dipanggil nama. Semoga semuanya dengan hati yang bahagia bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya, sekecil apapun tapi sangat berharga bagi orang-orang yang bersyukur. Dan mudah-mudahan syukur itu melahirkan nikmat-nikmat yang baru yang membuat kita sentiasa bersyukur kepadanya. La in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan selawat dan salam sebagai penghias kalam, doa terbaik untuk Nabi terbaik, yaitu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, Masya Allah, judul yang diberikan merdekakan akidahmu. Sahih, sesungguhnya perbudakan akidah, penjajahan akidah itu berlaku sepanjang masa. Kalau dahulu setiap ada diutus Rasul atau Nabi untuk memerdekakan, membebaskan umat dari keterjajahan itu. Dengan Nabi terakhir Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, luar biasa, umat pada waktu itu benar-benar terjajah akidahnya, di mana di negeri
yang seharusnya menjadi negeri paling bebas dari penjajahan akidah, dari kesyirikan dan kekufuran. Tetapi justru disitulah menjadi pusat syirik. Jadi hampir-hampir tidak ada aktivitas agama bahkan sosial masyarakat kecuali di dalamnya terdapat unsur keterjajahan. Belum lagi masyarakat terbagi, ada golongan elit, para pemilik modal, tuan-tuan tanah, tuan-tuan takor namanya, dengan para hamba, orang-orang yang tidak beruntung dalam kehidupan, yang kuat menzalimi, yang lemah terzalimi. Sedikit masalah bisa menjadi alat untuk berpecah belah, saling serang dan berperang, memusuhi dan membunuhi. Karena apa? Karena mereka tidak merdeka akidahnya. Oleh itu disyariatkanlah dalam Islam, sebagaimana untuk mendapatkan kemerdekaan harus ada perjuangan sampai kepada angkat senjata. Sahih? Dulu kita mau mencapai kemerdekaan ini, kalau dengan berpangku tangan menyerah, tidak akan ada kemerdekaan. Maka harus ada perjuangan, jihad melawan penjajah. Dan itu sudah merupakan sunnatullah dan juga sudah menjadi syariat Allah SWT. Buat segala jenis penjajahan di atas permukaan bumi wajib dihapuskan, karena Allah tidak menyukai penjajahan. Allah tidak menyukai perbudakan, lebih-lebih lagi penjajahan akidah. Maka terjadilah gerakan untuk berjuang merebut kemerdekaan itu kembali. Maka diutus Nabi SAW. Di awal diutus karena yang rusak adalah, karena yang dijajah adalah akidah yang disebabkan oleh pemikiran-pemikiran dan beragam keyakinan. Maka diberikanlah kepada Nabi SAW ilmu sejenis itu pula, ilmu untuk menjawab segala keterjajahan itu, untuk supaya hujjah dilawan dengan hujjah, pemikiran dilawan dengan pemikiran. Maka ketika orang-orang Arab jahiliyah secara akidah tidak bebas, harus melakukan ini dan itu, menyekutukan Allah SWT, maka datang Nabi SAW untuk mengajak mereka bebas dari keterikatan itu, mengingatkan sebagaimana datuk mereka dulu Ibrahim dan Ismail alaihimussalam. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mau dijajah akidahnya, walaupun seluruh masyarakatnya senang dijajah akidahnya. Bahkan ketika beliau disiksa, dilemparkan ke dalam api, di saat yang kritis itu datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Ini dilambung ke atas, berapa lama itu kan? Cuman yang datang, yang kecepatannya kecepatan cahaya, bersonik suara itu, kecepatan cahaya.
Ya, gerak yang paling cepat adalah gerak cahaya. Hitungnya bukan menit, tapi detik lagi. Bahkan apa istilahnya kalau di bawah bagian detik itu mili. Kalau enggak tahu lagi ya. Pokoknya kecepatannya. Karena kecepatan cahaya kata ahli fisika, tapi khilaf juga kabar mereka. Masalah khilafiyah juga. 300 kali 10 pangkat 8 per detik. 300 juta kilometer per detik. Bukan per jam, bukan per menit, per detik. Laju. Enggak, apinya boleh ya. Makanya sempat dia berdialog dengan Ibrahim ketika berada di atas mau jatuh ke api. Ya Ibrahim, alaka ilayya hajah? Apakah engkau butuh bantuanku? Masya Allah. Wajar kan? Dan itu sanggup dia lakukan. Sanggup Jibril untuk melakukan. Sanggup tidak dia nolong Nabi Ibrahim? Sanggup. Tetapi Ibrahim ingin tunjukkan kemerdekaan yang luar biasa dalam akidahnya, yaitu sempurna tawakal kepada Rabbnya, karena Allah sudah berjanji kepadanya untuk menyelamatkannya. Sahih? Nah, Allah berjanji akan menyelamatkannya. Maka dia tidak terima. Amma ilaika falah. Kepadamu saya tidak butuh, tapi pada Allah saya butuh. Kepadamu saya tidak butuh, tapi kepada Allah saya butuh. Masya Allah. Tersinggung Jibril. Hawa tersinggung ya. Nyawa masih ada hawa, itu masalahnya. Nak nolong ditolak tolong awak dek. Sok-sok lagi ya. Itu masalah. Ini tidak ikhlas mau nolong dulu. Jibril tidak ada kepentingan dia, tidak ada hasadnya, benar-benar menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itu juga ujian bagi Ibrahim. Apakah di saat kritis itu masih ada celah sedikit ketergantungannya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan bagian dari penjajahan akidah. Ternyata Ibrahim tidak rusak. Artinya Ibrahim sekecil apapun celah untuk masuknya keterjajahan akidah nggak ada peluang. Jadi boleh teruji. 80 tahun tidak punya anak, terus diberi anak, lalu Allah uji. Ini sudah berubah cintanya atau tidak? Ya, dah berubah tidak cintanya kepada Allah gara-gara mencintai sang anak yang baru didapat. Jauhkan sejauh-jauhnya. Tidak ada oke tu bang. Kalau kini nonton ke Mekah senangnya, sah. Nah kalau asal pitiadonya, nah itu tidak sebulan perjalanan pergi, sebulan perjalanan pulang. Tidak ada alat komunikasi. Tidak ada bekal yang mencukupi, tidak ada orang, tidak ada sumber kehidupan. Tapi Ibrahim adalah manusia merdeka yang tidak terpengaruh oleh tekanan apapun dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia laksanakan. Kalau sempat awak ya, tu ahli fikih lah sebanyak-banyak cawa untuk meminta izin kalau Ta'ala. Sah? Kan ya? Apa di sini kebanu ya Allah Ta'ala ni kan? Apa salah dia ni kan? Tidak, Ibrahim tidak. Demikian pula sang istri. Ya, istri yang namanya Hajar alaihassalam. Kalau sampai bini awak mentang-mentang awak mantan hamba sahaya, ya. Hajar pada asalnya adalah mantan hamba sahaya. Istri Nabi Ibrahim yang mereka kan Sarah. Sahih? Kan mentang-mentang dia hamba sahaya wajah wong lain kan ya. Kan bini ke Papur? Hah?
bini kedua ya, Masya Allah tuh. Kalau sampai bini kedua dia nonton jauh aja, bohong gitu untuk perdamaian. Demi perdamaian. Ini memang baknya wang jauh bak bungo doke bak bangkai. Nah, memang setelah ikut saat masa yang madu yang namanya madu pahit itu, tapi menyehatkan. Ya, pahit tapi bikin sehat. Nggak jaya itu antar lepas ya lo pindah salurannya dia. Ya, itu dokter spesialisnya dokter spesialis Khalifah Abdul Malik bin Marwan ketika ditanya katanya, apa yang membuat wak selalu sehatnya? Salah satu yang dipertimbangnya banyak bini. Apa dia? Kan dia menyabui tak dia? Sana nak tolong murah. Ini kan baik bang baik itu jadi ubek kan? Kan ya saya? Iya, jadi bang baik itu biasa jadi ubek. Jadi madu pahit sehat. Kan ya bini pun macam itu juga. Kan Sarah baru dapat anak setelah hajar dapat anak juga kan? Masya Allah. Jadi sebab itu upayakanlah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Hajar pun tidak berpikiran, karena tidak berpikiran yang bukan-bukan, karena murni akidahnya tidak ada terjajah oleh pemikiran. Jadi dia tidak berperasaan mentang-mentang awak bini kedua, mentang-mentang awak mantan hamba saya, mentang-mentang Sarah ancak bodoh dan sebagainya. Tapi tidak, dia hanya nanya, Allahu amaraka bihadza, Allah yang perintahkan kamu melakukan ini? Masya Allah jawabannya, Allahumma na'am, iya. Kalau sudah demikian, maka dia merdeka. Idzan la yudayyi'an Allah, tidak usah risau, pasti Allah tidak akan sia-siakan. Ini Allah jadikan ini contoh bagi kita yang merdeka dalam akidah, bahwa kesudahan yang baik itu littaqwa wal aqibatu littaqwa. Ikut saja perintah yang satu, jangan ikut perintah selainnya. Ikut perintah yang satu, jangan ikut perintah selainnya, karena sang pemilik yang berhak menguasai seluruhnya adalah dia, sedangkan yang lain datang menjajah kita. Semua yang datang dari selain Allah adalah penjajahan terhadap manusia. Jelas ya? Agama sekalipun kalau bukan dari Allah pasti menjadi penjajah. Oleh itu ketika Rib'i ibn Amir At-Tamimi, pernah dengar nama kan tak? Mana dong? Masya Allah, uang Badui tapi terkenal sepanjang sejarah. Uang Badui terkenal sepanjang sejarah. Karena apa? Karena mempunyai hati yang merdeka. Dengan apa? Dengan akidah Islam yang bersih. Ketika akan menaklukkan Persia, dan ini janji Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wassalam memulai dengan Persia. Ketika terjadi perang Khandaq, ingat perang Khandaq tahun keberapa? Nanti pasok bulan 8. Lebih lupa pula sejarah. Kini sapar emangnya? Sudah ikut? Sudah sapar nabal?
Ialah mantap subuh ya no. Rabiul Awal. Rabiul Awal. Tak saya ulang sejarah contoh. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yaitu perang Khandaq di tahun ke-5 Hijriah. Nabi ketika menggali parit bersama para sahabat dengan kondisi yang memprihatinkan. Dingin, kurang makan. Wajaroro, wana awak kedinginan tu kurang makan. Tak jawab dia. Saya tanya siapa nama paling lewat makan. Orang sudah gombo batu kah? Atau orang sudah olahraga? Tiap. Pada masuk lain. Orang mau gombo batu selamat makan. Kan ya? Dia apa? Saja. Makanya kalau tak binasi, ajen bangil kalau antiang ini. Jadi memang di musim dingin yang menggigit, tidak ada makanan yang akan digigit. Tapi subhanallah, Nabi SAW memberikan harapan. Musuh lawan 10 kali lipat. Pasukan multi kabilah Arab. Jangan ada multinasional ya, multi kabilah Arab. Ditambah dengan sekongkol orang Yahudi yang ada janji dengan Nabi tapi mereka pungkiri. 10.000 lawan lebih kurang 1.600. Masya Allah, orang-orang musyrikin dengan persenjataan super lengkap masa itu, dengan persediaan logistik yang super cukup, tambah lagi Masya Allah di malam harinya mereka pesta. Masya Allah, pesta. Membawa bidu wanita untuk memberikan semangat pada pasukan. Orang Islam deh. Orang Islam. Wala Nabi mau bidu wanita untuk semangat perjuangan. Itu bezo. Nanti bezonya. Lagi saya. Karena Nabi SAW memberi semangat mereka dengan sang pemilik, bermunajat, beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada batu besar tak bisa dipecahkan oleh sahabat, Nabi yang pecahkan. Bismillah, pecah. Allahu Akbar. Utitu mafatiha Faris. Allahu Akbar. Ini pecah batunya. Ada yang akan dipecahkan nanti, yaitu diberikan kepada keperbendaan Persia. Nabi mulai dengan Persia. Yang kedua, Allahu Akbar, diberikan kepadaku mafatihu Rum, kunci-kunci perbendaan Romawi. Yang ketiga adalah mafatihu Yaman aw Saba. Awak dalam serba ketakutan, kekurangan, terancam keselamatan, tapi Nabi memberikan semangat. Jangan risau. Jangankan yang ini, orang Arab ini, tuh negara adik kuasa akan kita taklukkan. Jadi kalau tuan-tuan dengar janji Nabi bahwa umat Islam akan masuk ke Romawi, cayo? Takut? Kalau Citiko kan banyak tertuduh kan, teroris ya. Ndak dengan kita, dengan yang lain. Karena itu janji Allah pasti. Coba dalam keadaan ketakutan seperti itu, Nabi berikan mereka jiwa merdeka. Orang-orang munafikin, jangan bapaknya kalau nyora jualannya. Sawanya dulu lawan kat terkalawan awak kan ya. Tak percaya dia. Itu kan orang munafik loh. Ikuti sajalah ya. Tak mungkin kalian menang. Ikutlah keinginan orang-orang Arab itu. Yahudi lah macam itu juga.
Tapi Nabi katakan, enggak. Jangankan ini orang Arab yang 10.000 ini, tuh Persia yang ratusan ribu, Romawi yang ratusan ribu, akan kita taklukkan. Dah. Saya hilang takut langsung. Ya takut tetap ada, tapi semangat semakin membara. Ma'asyarul kiram. Jadi yang dimulai dengan Persia. Nah, setelah Nabi wafat di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tahun ke-15. Iya, Pak. Tahun ke-15 apa? Hijriah ya, 15 Hijriah. Terjadi perang Al-Qadisiyah. Siapa komandannya? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Dan panah pertama yang melesat dalam jihad fisabilillah adalah panah Sa'ad bin Abi Waqqas. Terkenal dengan doa mustajabnya. Sebelum perang diutus seorang laki-laki dari Bani Tamim, seorang Badui, tetapi anti penjajahan akidah. Lalu dia datang ke muaskar berkemah panglima tertingginya Rustum, dan Rustum sengaja menampilkan Kopassusnya, garda nasionalnya. Apa tujuannya? Tentu untuk, kan ini utusan ini. Utusan nanti akan menyampaikan apa yang dia lihat. Sahih? Jadi sengaja dia menyiapkan, menampilkan kekuatannya semua. Kemudian karpet dibentangkan, karpet merah. Karpet Persia kan dari dulu terkenal kan, Masya Allah. Apa yang dilakukan oleh Rib'i? Biasanya orang sampai tambatkan kudanya di luar. Kalau dia enggak, dia tambatkan kudanya di tiang kemah sang panglima. Nah, di kemah sang panglima. Akhirnya ahli-ahli mereka dia yang ditakuti, justru mereka yang ketakutan. Padahal cuma satu orang menakuti orang ribuan itu. Kemudian dia bawa tombaknya dengan menancapkannya di permadani, sambil rusak permadani itu. Dan orang itu sengaja buat suatu penghalang orang berjalan, kecuali harus menunduk. Tapi dia tidak mau menunduk. Tidak mau menunduk. Masya Allah, karena orang Persia menghadap panglima dan rajanya sambil merangkak. Inilah kezaliman agama-agama selain Islam itu. Ada disuruh kita merangkak menghadap Nabi, ada disuruh sujud kepada Nabi. Nah, ini sekarang ada juga sebagian pikiran-pikiran terjajah akidahnya, tidak apa-apa sujudkan penghormatan, tidak apa-apa sujud kepada syekh sebagai penghormatan. Mana yang mulia syekh pada Nabi? Terus Nabi melarang syekh, Masya Allah, dengan senang hati. Berarti ada penjajahan akidah. Tidak mereka kaum muslimin muslimat rahmati Allah. Islam mengajarkan, Nabi kita alaihissalatu wassalam, bagi orang yang belum kenal kepadanya, datang dari luar, terpaksa bertanya, mana Muhammad? Karena duduknya sama dengan para sahabat. Lewat kecil sama Nabi. Kalau ada Nabi lewat jika tidak, alun tantu lah. Tidak akan serius ini. Ada seorang anak-anak sahabat pada tabi'in berkata kepada Imran bin Husain, ya am, wahai paman,
Alangkah bahagianya tuan-tuan dulu bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ikut berjihad bersamanya. Katanya, la tatamannu ma qad najjakumullahu minhu. Jangan kamu bercita-cita diuji dengan ujian yang kalian sudah diselamatkan daripadanya. Wala raqad ra'aituna. Kami dulu melihat diri kami sendiri. Wa nahnu natabi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kami ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqalu lana abuka finnar. Dikatakan kepada kami, ayahmu di neraka. Awak ikut je nyo, ayah awak su nerakanya. Sah? Berat enggak? Berat. Bahkan ayahnya terancam untuk dibunuh. Tapi dia bilang, ya Rasulullah, kalau memang ayah saya mau dibunuh, saya akan bunuh. Sebab saya tidak ingin nanti orang lain yang membunuhnya. Dan saya karena cemburu, karena ingin balas dendam, saya bunuh pula orang itu. Lalu saya bunuh orang Islam karena membela orang kafir. Lihat Allah. Tidak ada. Ayo bersuap orang si tanah ya awak, kemanakan awak, mama awak, amin tu awak. Telah. Nah, alun lulus lah. Untunglah awak hidup di zaman sekarang. Berat. Sekarang aja masalah ketika datang dalam hadis Nabi SAW, orang tua Nabi di neraka. Perang kita gara-gara itu, sahih? Antara ustaz saling serang gara-gara itu. Ini Nabi yang bilang. Nabi yang mengatakan, bukan kita tidak cinta Nabi. Sahih? Tayyib, Abu Lahab kan paman Nabi, masuk neraka atau masuk surga? Hah? Baiklah. Syarif nama? Habib. Nah, jadi subhanallah kaum muslimin berat. Tapi karena akidah yang bebas, akidah yang bersih, mereka sanggup melaluinya. Mereka sanggup melaluinya. Seorang anak muda yang terkenal berbakti pada ibunya, Mus'ab bin Umair, manja oleh ibunya karena ibunya kaya. Dia anak semata wayang pula masuk Islam. Apa kata Nabi? Apa kata ibunya? Kalau kau tak mau murtad, artinya dia tidak nyebut murtad, tidak mau meninggalkan kesesatan Muhammad. Masya Allah, Nabi Muhammad sosik rupanya ya. Iya. Tuan-tuan jangan sedih kalau dibilang tuan-tuan tersesat karena ikut Nabi SAW. Nabi sendiri dibilang sesat. Kalau tuan-tuan dibilang bodoh gara-gara melaksanakan sunnah Nabi, tidak apa-apa. Nabi juga dibilang bodoh. Jelas ya? Kalau tuan-tuan pemikiran sempit gara-gara melaksanakan yang dianjurkan Nabi SAW, tidak apa-apa. Karena Nabi sendiri juga dibilang sempit. Sosek ya? Nabi dibilang sesat. Bawa ajaran baru. Jadi kalau tidak boleh dakwah di masjid, jangan sedih. Karena dulu Nabi tidak boleh juga dakwah di Masjidil Haram. Padahal pengurusnya semua Pak Haji. Seluruh pengurusnya Pak Haji. Iya, Haji Abu Jahal, Haji Abu Lahab, Haji Abu Sufyan, Haji Abu semua tuh. Nah, ada salah Nabi? Tidak. Salah Nabi hanya beda kaji. Mereka ingin melestarikan penjajahan akidah yang didiktekan oleh pemikiran dan perasaan serta pengalaman, tambah hembusan dan bisikan syaitan. Nabi ingin membersihkan dan membebaskan mereka dengan Al-Quran dan Sunnah. Coba semua penjajahan akidah yang terjadi hari ini akibat yang juga dulu terjadinya akidah umat dulu, karena pemikiran, karena perasaan, karena pengalaman. Sahih? Karena pemikiran, karena perasaan, karena pengalaman. Itu jinya.
sejak gantung batu dia, apanya batu lubang dia mandak tembuk-tembuk dia batu dia. Nya orang lain tak ada tu bang tak buat batu dia. Sahih? Tu kalau ada orang buat batu buat lubang itu salah teknis. Kesalahan ini sama dulu orang jual piang, open kayak apa dia kan? Tak pocah tu ada orang pocah kan? Ikut lain ni. Apanya ada alasan? Salah produksi. Kan ada dulu kan menjual golek jual piang kan bompen jenis kuno kan tak pocah kan? Tak ada orang pocah. Ikut apa punya pergi jualian. Itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat ada apa namanya mereka karena perasaan dan pemikiran serta pengalaman. Tanyalah semua yang menjadi alasan tidak keluar dari yang itu, pikiran, perasaan dan pengalaman. Nah, Rabi ibn Amir At-Tamimi ini ketika dia datang ke depan Rustum Panglima, apa yang buat kamu datang? Dia dengan tegas katakannya, kami bukan cari kekayaan, bukan cari kekuasaan, bukan untuk meruntuhkan kerajaan, tidak. Ingat, kami hanya datang untuk linukhrijal ibad an ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Lapasnya tidak seperti itu sekali, cuman banyak versi riwayatnya. Kami datang untuk membebaskan hamba-hamba dari menghambakan diri kepada para hamba, kepada menghambakan diri kepada yang menciptakan dan yang memiliki para hamba itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa nad'uhum atau nad'ukum min jawril adyan, dari kezaliman agama-agama, ila adlil Islam, kepada keadilan Islam. Gimana Islam mengajarkan ibadah hanya kepada Allah, karena dia yang mencipta dan memiliki. Tidak boleh ada ibadah kepada selainnya, karena yang lain itu tidak memiliki dan tidak mencipta, tidak bisa berbuat sedikit pun kecuali dengan izin Allah. Nah, kenapa kalian memberikan ibadah kepada mereka? Berarti kalian sedang terjajah, karena mengambil sesuatu yang bukan milik kita berarti menjajah. Sekarang para tagut itu telah menjajah pemikiran kalian, telah menjajah akidah kalian, sehingga kalian memberikan yang bukan hak mereka kepadanya. Nah, cuman ketika dulu terjadi penjajahan di negeri ini, ada yang jadi pengkhianat banyak. Banyak ya. Iya, kacung-kacung tuh banyak. Sahih. Bahkan kalau saya tidak salah baca, londo irengnya lebih banyak daripada londo putihnya. Sahih. Londo ireng. Tahu londo ireng? Cenawak mah. Jadi boleh hitam. Jadi yang londo ireng itu lebih banyak daripada londo asli. Kenapa? Karena memang hati yang terjajah tadi. Kalau Ibrahim tadi ditawarin oleh Jibril yang punya kuasa untuk menolong, dia tidak mau. Allah. Ini enggak, ditawarin sedikit saja, 5 gulden, dia langsung tunduk. La haula wala quwwata. Orang kampung yang jadi korban, orang negeri jadi korban, orang bangsa kita jadi korban. Demikian juga dalam Islam, perkembangan sejarah Islam, banyak juga para pedagang-pedagang, penjual-penjual akidah ini. Karena mereka tidak mengetahui bagaimana indahnya merdeka dalam berakidah itu. Masuk waktu? Langsung salat? Tanpa azan dan qomat? Azan terus? Salat? Kenapa? Itu SOP-nya. Kenapa kita ikuti SOP-nya? Nah, kita ikuti SOP-nya. Terima kasih dan mohon maaf. Kalau masih ada waktu kita sambung lepas salat. Kalau tidak, sudah cukup lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.